Dan memang hidup ini selalu ada masalah. Makanya setiap kelahiran pasti ada tangisan. Nggak ada bayi itu lahir langsung tertawa, walaupun dia anak pelawak. Oh, begitu anaknya Mas Tukul keluar langsung, iya, enggak juga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Kali ini bahasan obrolan kita mengenai masih tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yaitu tentang serba-serbi kehidupan sehari-hari. Salah. Karena ini kayak nggak ada temanya, jadi banyak banget kan teman-teman yang ngirimin itu pertanyaan-pertanyaan seputar sehari-hari. Dan memang hidup ini selalu ada masalah. Makanya setiap kelahiran pasti ada tangisan. Nggak ada bayi itu lahir langsung tertawa, walaupun dia anak pelawak. Oh, begitu anaknya Mas Tukul keluar langsung, iya, enggak juga. Gitu. Pasti ada tangisan. Ya. Gitu. Jadi baik banget pertanyaan-pertanyaan yang ringan, tapi ternyata itu juga dibutuhkan jawaban gitu. Jadi ini jadi solusi. Akan menjawab di episode kali ini. Langsung aja ke pertanyaannya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini sangat viral mengenai skincare dan make up. Bahkan banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk make up challenge, membuat video tutorial, tips-tips merawat kulit dan sebagainya. Bagaimana hukum seputar merawat kecantikan sekaligus pembuatan konten-konten tersebut, Ustadz? Pertama dilihat dari niatnya. Niat awalnya apa? Karena Islam melarang tabarruj. Tabarruj itu mengekspos kecantikan. Apalagi kaitannya dengan syahwati. Sampai menampakkan perhiasan atau berdandan yang overacting saja dilarang. Sekarang niatnya untuk apa? Apa nggak boleh berdandan berhias? Boleh. Sebaik-baik istri itu yang bisa berhias untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. Demikian juga tabarruj itu dalam banyak hal. Tidak hanya di dalam perawatan kecantikan, tapi juga cara berpakaiannya, cara jalannya, cara bicaranya, bahkan parfum saja itu diatur. Kenapa orang tidak boleh menebarkan wangi-wangian yang menusuk untuk para wanita? Karena jangan sampai nanti dari 100 meter udah ketahuan kayak jenazah lewat, karena parfumnya terlalu menyengat. Walaupun juga jangan keluar dengan bau pete, jengkol, dan sebagainya. Nah, dari sisi ini maka Islam melarang sekarang niat. Yang kedua, yang dipakai. Yang dipakai itu kalau sudah niatnya baik, benar untuk membahagiakan suami, untuk memang bagaimana merawat kesehatan dan kecantikan, silahkan saja. Karena untuk suaminya, tetapi yang dipakai jelas halal atau tidak. Produknya. Ya, artinya jangan sampai mengandung barang-barang yang haram. Yang ketiga, juga cara. Artinya cara melakukannya. Itu. Karena nanti kalau sampai kepada kecantikan, kepada selalu merubah fitrah, tidak boleh. Itu. Misalnya dalam hal ini tidak boleh orang membuat mencabuti alis atau bulu mata. Itu kalau sekedar merapikan boleh. Yang tidak boleh sampai mencukur habis, sampai kayak Casper nanti. Ya dicabuti terus ditanam lagi. Iya, kayak tuyul segala macam. Itu bayangkan kalau orang nggak ada alis kan kayak Casper itu semuanya. Jadi Islam melarangnya untuk kaitannya dengan itu. Itu. Kecuali kalau untuk alasan kesehatan. Misalnya bibirnya sumbing misalnya, ya dipercantik dengan itu, tidak ada masalah gitu. Atau giginya nongol ke sana jadi kayak timbul taringnya misalnya gitu, ya itu dirapikan ya nggak masalah. Dan itu beda, itu alasan kesehatan sama alasan itu. Maka kembali kepada niat kita, karena sebaik-baik wanita adalah yang bisa menyenangkan suaminya, bukan suami orang. Dan walaupun juga sebaliknya, sebaik-baik laki-laki yang bisa menyenangkan keluarganya, artinya menyenangkan istri dan anak-anaknya. Nah, maka kaitannya dengan bersolek itu di dalam Islam diatur. Yang penting tidak boleh tabarruj, yaitu semangat untuk syahwati. Jadi cara jalan saja, cara jalan yang megal-megol, berpakaian menggoda gitu. Menggoda, yang membuat orang melihatnya jadi syahwat, ke arah syahwat. Itu yang dilarang. Maka jelas-jelas dilarang untuk tabarruj.
Tolong dibacakan surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, jangan kamu berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu ada dari mulai pakaiannya aja seksi sehingga menampakkan lembah, karena lembah itu mengisyaratkan gunungnya. Jadi menjadi seksual, maka suruh menutup dada. Bahkan ada yang jalan itu perhiasannya ada di kaki, sehingga kalau berjalan itu ada bunyi, ya klunting gitu semuanya. Jadi dalam cara berpakaian, di dalam cara bermake up, di dalam pakai parfum, cara jalan, jangan melenggak-lenggok kayak di catwalk, kayak di rel 1. Nah itu diatur, itu cara jahiliyah. Nah, maka kembali kepada bagaimana berhias, bersolek itu betul sekedarnya. Apa nggak boleh pakai wangi-wangian? Boleh. Kita mandi pakai sabun wangi? Boleh. Itu pakai deodoran? Boleh. Nah, tetapi jangan sampai menusuk itu. Sebaik-baik wangian untuk ibu-ibu, untuk wanita itu kalau dekat saja dia tercium wanginya. Jangan sampai dari jauh sudah menusuk itu. Itu aja. Yang tidak boleh overacting. Pakai bibir merah membara kayak habis minum darah gitu. Nanti kalau kita umroh dan haji ada askar. Orang pakai lipstik boleh biar nggak pecah-pecah, silahkan. Pakai lip gloss silahkan. Tapi ketika itu sudah berlebihan, nanti ditegur, gitu. Ya, tegur. Tolong itu iya pokoknya ditipiskan, jangan terlalu itu, jangan terlalu minor, lah itulah ya. Nah itu ada audit sosial itu ya kepantasan, ya uji kepantasan lah. Artinya itu nanti secara sosial ini berlebihan apa enggak. Gitu ya, jangan ya, insya Allah kita bisa ngukur diri betul, sendiri. Betul, ya. Ini secukupnya kan, kadang kan aku sebagai wanita kan juga suka skincare, make up, tapi kan itu kan juga buat kesenanganku sendiri. Wah, seneng ya kulitnya bagus kayak gitu. Iya, tapi kan ada batasnya kan. Iya, kalau jerawatnya banyak lebih susah cari tempat jerawatnya ya itu jadi ya untuk menghilangkan jerawat kuning saja. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, sekarang banyak sekali orang yang menyuarakan mengenai feminisme. Menurut Ustadz, bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Islam memandang sama semua laki dan perempuan dalam satu normatif secara hukum. Hukum bagi laki-laki dan perempuan kalau dia berbuat baik, laki dan perempuan sama saja. Dia dapat pahala yang sama. Kalau dia berbuat jahat, hukumannya sama. Kalau Fatimah, anakku mencuri, tetap dipotong tangan. Bukan mentang-mentang wanita hanya dipotong jarinya, enggak. Di dalam Islam, as-sariku was-sarikot, pencuri laki dan perempuan sama hukumnya. Orang yang beramal soleh dan orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, laki dan perempuan sama secara normatif. Secara prestatif semuanya sama. Bahwa menuntut ilmu itu mohon maaf diwajibkan fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Laki dan perempuan. Dari segi prestatif, dari segi edukatif, normatif, semuanya sama. Yang tentu nanti akan jadi perbedaan secara fitrah. Misalnya mengandung, tidak bisa mengandung dialih fungsikan, karena itu secara yang kodrati. Menstruasi, melahirkan, itu bagian dari kodrati. Gitu. Memang ada bias gender, artinya secara gender kadang-kadang itu sebetulnya konstruksi budaya, tapi diakukan agama. Itu misalnya wanita itu nggak perlu belajar yang pinter-pinter, toh nanti di rumah. Bahwa wanita hanya di rumah nggak boleh pinter, itu adalah gender. Budaya sosial. Budaya itu adalah konstruksi sosial budaya yang diframekan oleh satu. Itu gender, bukan masalah kodrat dan bukan masalah agama. Jadi jangan paradoks. Jadi prinsipnya kalau itu kaitannya, tetapi bukan berarti semuanya sama, enggak. Misalnya dalam hukum waris, ya memang Islam beda antara laki dan perempuan. Karena nanti di dalam keluarga pun ada kepemimpinan yang laki perempuan. Nah, nanti ada hukum-hukum yang berbeda. Poligami tidak boleh, kalau poligami ingin kesetaraan dengan sama boleh poliandri. Enggak. Karena dengan poligami jelas dia tidak mencampurkan sperma dalam satu rahim. Kalau poliandri akan kacau nasabnya. Bagaimana kalau punya suami dua, satu negro, satu Cina, nanti anaknya zebra, ya anaknya lorek-lorek.
Di antaranya, Biar jelas iya keturunannya. ada jelas keturunannya. Jadi ada dalam hal tertentu, ada batas-batas di mana laki-laki tidak sama dengan perempuan dalam hal tertentu. Tetapi secara umum, secara normatif, secara itu Islam mendorong dua-duanya sama hak dan kewajiban. Gitu. Jadi konstruksi-konstruksi yang mungkin kan ada kan banyak sentimen-sentimen yang itu mengarah ke agama, tapi sebenarnya itu kadang-kadang itu sebenarnya pandangan budaya. Sosial budaya aja. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana batasan wanita dalam menutup aurat jika dilihat dengan banyaknya penampilan wanita sekarang? Apakah kaki dan pergelangan tangan yang terlihat itu dosa?